310. Tanda seru. Dengan suara Qin Yichen, seluruh aula besar tiba-tiba menjadi sunyi. Faktanya, untuk penawar sebelumnya, banyak petarung besar dapat merasa bahwa dia harus menjadi kaisar dari ras tingkat penguasa, dan orang di sampingnya tidak boleh berstatus rendah. 300 spesies roh mutan. Mungkin ini adalah dua balapan tingkat sovereign bersama, sebelum Anda bisa mendapatkannya. Saat ini masih ada orang yang mampu membayar harga lebih tinggi, sungguh mengejutkan. Qin Yichen tidak mengubah sorotan dari banyak proyeksi itu. Bagaimanapun, dia membawa jubah hitam yang dibuat khusus oleh keluarga kurcaci. Selama dia tetap kuat, orang lain tidak bisa melihat identitasnya melalui jubahnya. Tamu ini dari 310 roh mutan. Apakah ada kenaikan harga? Tanda seru. Saat ini, Kelisan masih memiliki senyum tipis di wajahnya. Dia melihat sekeliling dan bertanya. HMPH. Mendengar hal tersebut, mereka yang sebelumnya menawar mau tidak mau mendengus dingin, namun tidak terus menaikkan harga. Jelas, 300 roh mutan sudah menjadi batas yang bisa dia ambil. Faktanya, tanpa partisipasi Qin Yichen, leluhur tua dan Wu Xiao tidak akan bisa mengumpulkan begitu banyak spesies roh mutan. Karena tidak ada yang akan menaikkan harga, lukisan kuno ini milik tamu ini. Setelah menunggu sebentar, Kelisan juga tahu bahwa harganya tidak bisa lagi terus naik. Dia tertawa kecil dan memberi isyarat kepada Qin Yichen dengan mengangguk. Lei, ini terserah padamu. Qin Yichen mengeluarkan tas dari jubah lengannya dan menyerahkannya kepada leluhur tua Thunder Ancor, berkata dengan ringan sambil tersenyum. Orang ini benar-benar orang kaya. Merasakan gelombang yang datang dari tas, leluhur tua setan petir tidak bisa menahan nafas. Lalu, tanpa ragu, lengan jubah melambai. Satu demi satu roh mutan bersiul. Dengan kilau cerah, menghadap Kelisan jatuh. Setiap spesies roh mutan memancarkan atmosfer yang menggoda, dan pada saat ini, spesies roh mutan ini berkumpul menjadi semburan. Jika orang biasa melihat pemandangan ini, saya khawatir kehilangan kendali diri tanpa henti. Melihat semburan roh mutan, banyak siluet di aula besar menjadi sedikit terengah-engah. Tetapi saat ini, tidak ada yang bertindak secara acak. Lagi pula, di sini ada di benua 10.000 etnis. Pameran perdagangan batal paling canggih, konsekuensi dari gangguan di sini. Bahkan ras tingkat penguasa tidak mampu membelinya. Menghadapi kekayaan tersebut, Kelisan pun dengan hati-hati memasukkannya ke dalam tas penyimpanan. Setelah menghitung jumlahnya, dia hanya memegang peta kuno dan menghadapi iblis tua leluhur Rai dengan ringan berkata sambil tersenyum. Tamu ini, transaksi selesai. Tolong kumpulkan gambar kuno ini. Siu. Saat suara itu jatuh, Kelisan menjentikkan untuk menembak dengan jari, dan cahaya putih membungkus gambar kuno itu, yang dengan keras ditembakkan ke arah leluhur guntur tua. Ketika cahaya putih ini menyala, semua orang di aula besar menjadi sedikit gelisah. Tetapi untungnya, mereka dapat membedakan kesempatan tersebut dan tidak ditempati oleh keserakahan. Jadi meskipun niat untuk merebut, tetapi tidak ada yang berani menembak secara terbuka di sini. Terima kasih banyak. Mata leluhur tua Lei Yao menyipit, dan di antara banyak mata cemburu, menjangkau adalah untuk menyingkirkan cahaya putih. Nah, pameran dagang fight ini sudah berakhir. Jika Anda tidak bahagia, silakan kembali dalam 10 tahun. Kami tidak akan pernah mengecewakan Anda. Setelah transaksi selesai, kata Kelisan sambil tersenyum. Suasana di aula besar juga sedikit lebih sepi. Lalu seseorang bangkit dan pergi. Ayo pergi. Setelah meninggalkan sebagian besar siluet di aula besar, Qin Yichen juga berkata dengan ringan sambil tersenyum. Yah, sebaiknya kita berhati-hati. Leluhur tua Lei Yao mengangguk, tetapi masih mengingatkan. Apa? Apakah ada orang yang tidak bisa mengambil gambar? Mendengar ini, Qin Yichen sedikit ragu dan bertanya dengan sedikit bingung. Hehe, di kota kosong ini, karena wajah penyelenggara, tidak ada yang boleh menembak. Tapi begitu keluar dari ruang ini, kabut mencibir, dengan sinar cahaya yang tajam berkedip di matanya. Mendengar di sini, Qin Yichen memahaminya, dan mendengarkan nada Wu Xiao. Tampaknya hal semacam ini tidak banyak terjadi. Di hadapan godaan yang cukup besar, bahkan tembakan besar tingkat raja yang menyendiri dan jauh pun saya khawatir saya tidak bisa menahan keserakahan di hati saya. Untuk mengambil sesuatu dari lelaki tua itu, aku khawatir tulang mereka tidak terlalu keras. Leluhur tua iblis guntur mencibir, lalu berdiri, dan suaranya penuh dengan rasa dingin. Pergilah, hati-hati. Begitu fight trade fair selesai, leluhur tua monster guntur tidak berhenti. Dia membawa Qin Yichen keluar dari ruang ini, dan kemudian bergegas melewati padang pasir. Sepertinya seseorang benar-benar mengikuti kita. Di bawah jalan seperti itu, alis Qin Yichen sedikit mengernyit, suaranya sedikit berkata. Jangan khawatir. Ini tidak cocok untuk Hanson, dan mereka tidak akan menembak di sini. Mengenai hal ini, leluhur tua setan guntur tidak terkejut sama sekali. Dia tersenyum dan berkata, tetapi suaranya jelas dingin. Melihat tatapan Thunder Ancestor yang begitu percaya diri, Qin Yichen juga mengangguk. Dia juga tahu bahwa di bawah gurun ini adalah istana bumi para kurcaci.
Jika ada pembangkit tenaga listrik teratas yang beroperasi di sini, itu pasti untuk para kurcaci. Akan ada bencana besar. Dan untuk menghindari menyinggung penyelenggara pameran perdagangan batal, hanya sedikit orang yang harus tidak sabar untuk memulai di sini. Di samping, Wu Xiao diam. Tetapi Qin Yichen merasa bahwa sudah ada kekuatan mengerikan yang muncul padanya. Setelah diserang, dia pasti akan mengeluarkan kekuatan sihir yang luar biasa secara instan. Dan dengan tergesa-gesa, tetapi lebih dari 1/4 jam kerja, 3 orang telah tiba di tepi gurun ini. Pada saat ini, leluhur tua monster guntur tidak terus pergi, melainkan bergerak dan jatuh di atas gunung berpasir. Keduanya benar-benar mampu menanggungnya. Setelah sekian lama, apakah mereka tidak lelah? Setelah leluhur tua iblis petir jatuh, dia melihat ke arah cakrawala di belakang, terkekeh. Hehe, sepertinya kamu sudah menyadarinya. Dalam nada leluhur guntur yang nyaris tidak turun, sebuah suara lama terdengar di antara langit dan bumi. Hanya untuk melihat mereka di atas bukit berpasir tidak jauh. Ruangnya sedikit terpelintir, dan kedua sosok itu tampak seperti hantu. Dari suara mereka, tidak ada ekspresi yang tidak terduga. Jelas, mereka tahu bahwa mereka akan ditemukan untuk mengikuti, tetapi ini tidak menghilangkan keserakahan di hati mereka. Tentu saja mereka berdua, mendengar suara ini. Mata Qin Yichen sedikit menyipit, dan dia diam-diam menghela nafas. Suara tua ini jelas adalah orang yang sebelumnya menawar leluhur guntur di aula besar.